Malam teman-teman semua, seperti biasa ketemu lagi di konten saya Empu Gelol. Dan pada sesi ini seperti biasa tetap kita berbicara tentang masalah seni budaya terutama Dayak yang menyangkut tentang Mandau. Sebenarnya banyak hal lain yang akan disampaikan selain Mandau, tetapi pada saat ini kebanyakan request dari teman-teman atau saudaraku semua meminta agar saya Pugulol menyampaikan atau menjelaskan permasalahan yang menyangkut tentang Mandau. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya kerjakan seperti ini. Nah, ini lagi menyulat seperti penjelasan saya yang telah lalu, bahwa kalau tidak ada rotan, benang nilon juga jadi, nggak ada masalah, sebenarnya tetap sama bagus. Memang kalau kita berbicara keasliannya zaman dulu harus rotan atau jangang. Tapi pada saat ini ada daerah-daerah tempat tertentu yang memang tidak ada rotannya atau susah mendapatkan rotan, maka benang nilon seperti ini bisa juga kita manfaatkan untuk menulat seperti itu. Kebetulan pada malam hari ini di rumah ini lagi rame, ini banyak, ada cucu juga sini dengan ponakan. Nah, itu cucu saya itu paling besar itu. Nah, masih itu dua. Nah, ini ada yang nyulat gagang ulu tungur. Ya, teman-teman bisa lihat semua. Nah, ini Pak, anak perempuan saya yang paling besar. Anak perempuan saya ini lahir di Muara Wahau, Kampung Nehes Liabing, tahun 96 kalau tidak salah. Nah, ini ponakan juga dengan istrinya. Lambai hidup. Nah, nah itu satu lagi temannya anak saya ini. Jadi keadaan di rumah cukup ramai. Jadi itulah tentang menyulat Mandau yang sebenarnya boleh kita lakukan meski nggak ada rotan. Nah, ini ulu tungur sudah selesai, ada dua ulu tungur yang diselesaikan kemarin. Nah, ini yang besar, ini yang kecil. Jadi antara kecil dan besar ulu tungur ini tetap tidak ada perbedaan, sama. Itu sama, cuman dia kecil dan besar seperti itu. Jadi hulu tungur itu tidak pernah berubah seperti tipe yang lainnya, enggak, dia tetap seperti itu. Tapi ketika hulu tungur ini dikasih ukiran, di sini ada bentuk muka atau lain-lainnya atau gambar ukiran naga segala macam, maka ulu tungur ini bukan lagi termasuk ulu tungur, tapi dia sudah masuk kepada jenis kemau. Itu tungur tapi dia tungur kemau seperti itu. Nah, ini bakalan yang kemarin yang dipepes di atas untuk dijadikan ulu tungur. Nah, ada berapa biji? Ada dua yang kemungkinan secara pasti dibuat ulu tungur semua. Nah, seperti itu. Jadi inilah keseharian pekerjaan di rumah. Kalau di kebun mengerjakan patung seperti hari ini tadi, sampai sore di rumah kita membuat gagang mandau, menyulat, membuat sarung segala macam yang kita lakukan tetap dalam budaya, nggak terlepas dari itu. Nah, sering juga teman bertanya, Empu gimana sih, Empu ini kok nggak ada promosi jual beli mandau segala macam supaya kawan-kawan atau saudara di luar daerah tahu. Saya pikir begini, nggak usah lah, cukup kawan-kawan yang lain itu ketika mereka suka kan mereka bisa menghubungi saya Empu Gelol langsung lewat WA atau di konten YouTube menanyakan juga sudah saya rasa itu pun sudah cukup seperti itu. Dan kalau kepingin memiliki mandau ini, sebenarnya semua mandau itu bagus, nggak ada batasan.
mau pilih buatan dari daerah mana, semuanya sama saja, tergantung selera dan nilai daripada harga yang mampu kita capai. Nah, seperti itu. Dan untuk standar harga dari Mandau, mohon maaf, biasanya itu tidak punya standar, masing-masing tergantung daripada seniman atau pengukirnya yang mengerjakan benda tadi. Kalau memang seumpamanya dia merasa itu tidak merugikan sesuai dengan keringat yang dia keluarkan, ya maka akan dia lepas. Nah, jadi harga itu bervariasi. Lalu bervariasi itu seperti apa, Empu, kira-kira bayangan harga? Waduh, kalau bayangan harga Empu Glol nggak bisa menyebutkan itu, takut salah. Karena Mandau ini tidak seperti piring, tidak seperti gelas sudah ada standar harga, atau seperti baju yang dijual di mall, yang dijual di pasar-pasar ada standar harga. Kalau Mandau nggak ada. Mandau ini tergantung si pemilik merasa untung, seperti itu. Untung dengan kategori keringat yang dia keluarkan itu menghasilkan nilai yang cukup lumayan menurut dia. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa paham apa yang saya maksud. Sumpamanya ada yang jual Mandau sumpamanya 10 juta, seperti itu. Dan itu terjual. Lalu di tempat lain ada tipe Mandau lain dengan harga sumpamanya 3 juta. Nah, lalu sumpamanya yang harga 10 juta itu wah mahal, enggak mahal itu. Karena setiap orang yang membuat Mandau itu tidaklah sama. Coba aja perhatikan, enggak ada sama. Itu tetap beda-beda. Begitu juga masalah ukiran. Itu ukiran ini apalagi kalau sudah dia lain suku, memang kita lihat dari jauh itu mirip. Mirip bukan berarti sama. Itu tidak, itu hanya mirip. Coba kita perhatikan secara detail dan dekat, akan terlihat perbedaan yang ada. Lalu yang mana yang bagus? Sama aja bagus. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Itu mengikuti aliran ciri khas daripada suku dia punya. Itu semua bagus. Jadi itulah harapan yang saya sampaikan, atau sedikit cerita yang saya sampaikan mengenai Mandau, harga Mandau sesuai request saudara-saudaraku yang ada, serta contoh menyulat dengan tali nilon, hasilnya juga bagus. Itu nggak ada masalah. Jadi Empu rasa cuman itu saja yang dapat disampaikan sesuai dari permintaan request teman-teman atau saudaraku yang ada di sini. Kalau memang ada sesuatu hal yang disampaikan, dipersilakan. Tetap seperti biasa, haruslah sesuatu itu yang memang bernilai positif, budaya serta membangun. Itu karena kita di sini tidak berbicara masalah si A, si B, si C, enggak, secara global gitu. Namun meski secara global, untuk arahan Mandau Empu tetap hanya berdiri di atas suku benua saja. Itu Empu tidak berani bercerita kepada suku yang lainnya. Seperti biasa, takut salah. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata Empu sumpamanya yang menyinggung perasaan saudara temanku semua, karena seperti sering Empu katakan bahwa lidah tidak bertulang, perasaan berbicara benar kadang belum tentu benar. Manusia tak luput dari salah, termasuk saya, seperti itu. Dan salam hormat untuk semua saudaraku yang ada. Salam budaya serta tabe selalu. Amin.